Dari awal kami tak pernah percaya kata-katamu ketika kau bilang terjadi kasus tembak-menembak. Drama kasus kematian sang ajudan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J mulai terungkap. Dalang dari penembakan tak lain merupakan Irjen Verdi Sambo, atasan dari Brigadir Joshua. Padahal saat mendatangi Bareskrim 4 Agustus lalu, Verdi Sambo sempat menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Semua ceritamu bohong, rekayasa dan dusta. Penetapan sang Jenderal Bintang 2 sebagai tersangka mengundang perhatian warganet. Bahkan sindiran untuk Sambo dikreasikan dalam bentuk lagu. Saat semua terbuka lalu terungkap, oh ternyata, kamu ketahuan menjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tak ketinggalan, politisi Fadly Zon turut mengomentari kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Fadly menilai kasus Verdi Sambo melebihi drama film India. Menko Polhukam Mahfud MD lantas membalas cuitan Fadly dengan menyebut bahwa kasus itu sudah terbongkar. Khusus bentukan Kapolri akan periksa Verdi Sambo di Makobrimob. Komnas HAM batal periksa Verdi Sambo hari ini. Motif pembunuhan Brigadir Joshua yang diduga bermuatan konten dewasa mulai ditelisik. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainu Sore. Bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, hari ini Komnas HAM batal memeriksa Irjen Verdi Sambo. Meski demikian, mantan Kadif Propam Polri tersebut hari ini akan menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka pembunuhan oleh tim Sus Mabes Polri. Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo rencananya kembali diperiksa sebagai tersangka oleh tim khusus Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan hari ini di Makobrimob Kelapa II, tempat Verdi Sambo diamankan. Meski tidak diketahui pukul berapa rombongan tim sus akan memeriksa Verdi Sambo, namun pengamanan di gerbang utama Makobrimob cukup ketat, di mana ada 2 unit kendaraan lapis baja yang terparkir dan 10 unit motor trail. Sementara 2 orang personil Brimob bersenjata lengkap juga terlihat berjaga di gerbang masuk Makobrimob. Informasi yang saya dapat dari Pak Dirbidum, hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan tersangka terhadap saudara FS di Makobrimob. Kemudian yang kedua, tim penyidik juga melakukan pemeriksaan tambahan tersangka pada saudara KM. Lalu bagaimana kondisi terkini dari Makobrimob? Kita akan langsung menuju ke Esra Ambarita di lokasi. Selamat sore, Esra. Bagaimana kondisi Makobrimob sore hari ini? Apakah tim sus sudah terlihat di sana? Ya, selamat sore Davi dan Syafa. Hingga sore hari ini kami semua awak pers masih menunggu persiapan
karena adanya info bahwa tim khusus akan langsung datang atau menyambangi dari Makobrimob ini terkait dari pemeriksaan tersangka Ferdi Sambo. Namun untuk pukul berapa kemudian akan menggunakan mobil apa ini masih kami tunggu karena belum ada informasi lanjutan terkait pemeriksaan dari Ferdi Sambo ini kemudian untuk materi agendanya. Hanya kami sudah bersiap-siap dan bisa dilihat di layar kaca tepat di belakang saya ini hanya ada penjagaan ketat dari pihak petugas, kemudian sejumlah mobil dan juga motor yang memang dibariskan di depan, dan kami juga sempat tadi meninjau sedikit ke arah gerbang, ini memang penjagaannya terbilang ketat sekali. Bahkan kami pun dari awak media maupun awak pers tepat menunggu di sebelah kanan terkait adanya tim khusus. Namun tadi sempat juga kami mendapatkan berita bahwa memang dari tim Bareskrim akan datang ke sini, namun lagi-lagi ini belum bisa dikonfirmasi akan datang di pukul berapa terkait dari pemeriksaan dari Ferdi Sambo ini sendiri. Kemudian untuk diketahui pemirsa bahwa memang seharusnya juga bahwa dari Komnas HAM melakukan pemeriksaan hari ini juga kepada Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati selaku korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansah atau Brigadir J. Namun ini dilakukan pembatalan karena memang difokuskan kepada pemeriksaan tim khusus di Makobrimob di tempat saya melaporkan. Davi. Iya, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok. Sementara itu, Komnas HAM batal memeriksa tersangka dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Irjen Pol Ferdi Sambo. Hal ini dikarenakan tim Sus Polri tengah mendalami peran Ferdi Sambo atas meninggalnya Brigadir Joshua. Pemeriksaan terhadap mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo oleh Komnas HAM yang dijadwalkan hari ini batal dilakukan. Ferdi Sambo rencananya akan dijadwalkan pemeriksaan pada pukul 2 siang untuk dimintai keterangan terkait peristiwa di rumah dinasnya pada 8 Juli lalu. Batalnya pemeriksaan Ferdi Sambo disampaikan langsung Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, kepada Komnas HAM pada Rabu kemarin. Kabar Reskrim menyampaikan batalnya Komnas HAM memeriksa Sambo karena tim SUS tengah mendalami proses penyidikan terhadap mantan Kadif Propam itu. Khairul Anam mengatakan pihaknya belum mengetahui kapan sedianya Ferdi Sambo dapat dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Komnas HAM sendiri akan mendalami Sambo berdasarkan temuan sejumlah barang bukti mulai CCTV, temuan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, balistik, data cyber, hingga sejumlah barang bukti lainnya. Terkait obstruction of justice, indikasi kuat memang menjadi obstruction of justice. Obstruction of justice itu dalam konteks hak asasi manusia itu diskusinya ini pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Indikasinya sangat kuat ke sana. Dalam penjadwalan ulang kepada Ferdi Sambo, Komnas HAM masih menunggu informasi dari tim Sus Polri. Selain Ferdi Sambo, Komnas HAM juga akan memeriksa istri Sambo, Putri Chandrawati, pada Jumat besok. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, keterangan Baradae terkait pembunuhan Brigadir Joshua yang berubah membuat Komnas HAM berencana akan memeriksa ulang seluruh ajudan Sambo. Berubahnya kesaksian Barada Richard Eliezer di kasus kematian Brigadir Joshua membuat Komnas HAM akan memeriksa ulang para ajudan Ferdi Sambo. Sebelumnya, 7 ajudan Sambo telah diperiksa Komnas HAM pada 26 Juli 2022 yang lalu. Pemeriksaan berlangsung secara tertutup dan terpisah. Belakangan diketahui pengakuan Bribka RR yang bersembunyi di belakang kulkas saat kejadian terbantahkan dengan dinyatakannya RR sebagai tersangka. Sementara itu, Komnas HAM juga memeriksa hasil uji balistik tim Puslap 4 Polri. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menjelaskan pemeriksaan meliputi rekaman CCTV, telepon genggam, dan residu peluru. Sementara pemeriksaan hasil uji balistik berlangsung selama 5 jam. Yang pertama adalah soal DVR, kaitannya dengan rekaman CCTV. Jadi ada 5 DVR tadi yang disampaikan. Infonya, datanya ke Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua juga data terkait handphone. Ada 1 handphone tadi yang diberikan. Terus yang lain adalah juga keterangan terkait balistik. Jadi peluru, jumlah peluru yang
sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan begitu, terus juga data-data lain yaitu GSR atau gunshot residue. Jadi serbuk yang setelah ditembakkan itu kan muncul residunya. Nah, itu juga tadi disampaikan ke kami. Laporan hasil uji balistik ini nantinya akan digunakan untuk mencocokkan dengan luka yang ada di tubuh Brigadir J. Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyebut istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, tidak membutuhkan perlindungan. LPSK menilai Putri tidak kooperatif selama menjalani asesmen dan investigasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan asesmen terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dianggap selesai. Hal itu lantaran yang bersangkutan tidak dapat memberi keterangan meskipun LPSK sudah melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi kediamannya. Kesimpulan sementara atas hasil asesmen, LPSK menyebut Putri Chandrawati tidak membutuhkan perlindungan. Tetapi karena beliau kurang proaktif atau kurang antusias ya untuk bisa memberikan keterangan ke LPSK, ya kami menilai barangkali sebenarnya Bu Putri ini tidak memerlukan perlindungan apapun dari LPSK. Jadi kami juga tidak tahu apa maksudnya mengirimkan permohonan ke LPSK ini. LPSK menyebut terpaksa mendatangi langsung kediaman Putri Chandrawati setelah yang bersangkutan 2 kali mangkir dari jadwal asesmen di LPSK. Saat itu pihak Putri Chandrawati beralasan istri Irjen Ferdi Sambo itu masih dalam kondisi trauma. Namun kehadiran Putri di Makobrimob pada 7 Agustus lalu memunculkan tanda tanya tersendiri bagi LPSK. Ya karena masih traumatik. Cuman yang saya heran kok saya dengar ke Barreskrim beliau bisa hadir. Ya karena kami dikejar waktu, Mbak. Kami dikejar waktu untuk segera memberikan keputusan dan kami coba kemudian berkomunikasi melalui pengacara maupun psikolog yang waktu itu ke kantor untuk kami bisa bertemu dengan Ibu Putri dimanapun. Yang penting bisa bertemu dan situasinya tidak situasi yang menekan Ibu Putri. Setelah tak kunjung mendapat kemajuan dari pemeriksaan Putri Chandrawati, LPSK menyatakan hasil asesmen istri Ferdi Sambo akan diumumkan pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan.